Kalau dikasih poin, yang leading ini kasih poin berapa? Ini kan sering saya pakai ya. Nah. Si 8. 8. Kalau ini? Mungkin karena baru nyoba ya. Nyoba ya 9 lah. 9. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Batutan Glacier Official. Dan kali ini kita mau bahas atau review pemakaian ya. Pembahasan feel pemakaian raket Mizuno di series JPX 3 Rage yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Dan baru semalam saya nyobain raket ini bareng kawan-kawan saya di lapangan. Dan kali ini saya buatkan aja lah di malam hari biar suasananya agak berbeda. Ya biar tampilan videonya agak lebih fresh ya, karena memang saya kayaknya nggak pernah bikin konten review raket malam hari di belakang rumah lagi. Dan ini ya, teman-teman kemarin pasti udah ngerti detailing dari raket Mizuno JPX 3 Rage ini. Kalau dari jauh sih sebetulnya mirip-mirip dengan tampilannya raket Li-Ning populer yang dipakai atlet-atlet Indonesia ya. Kalau nggak salah Leo Rolikarnando pakai raket 3D Caliber itu yang desainnya kayak gini, hitam terus di sininya warna biru. Ini mirip banget teman-teman. Nggak tahu apakah memang kebetulan gitu atau memang mungkin ada apa ya, jadi referensi mungkin ya, karena memang Li-Ning 3D Caliber itu kan banyak banget dipakai pemain-pemain atlet dunia. Mungkin saja bisa jadi Mizuno ngeluarin series JPX 3 Rage ini dapat inspirasi dari beberapa raket dari brand lain. Kalau sama persis enggak, tapi karakter yang dibangun dari raket ini dan raket 3D Caliber itu rada-rada mirip ya. Raketnya ada teknologi lancip-lancipnya gitu yang bisa meminimalisir hambatan dengan angin. Kemudian warnanya tadi yang udah kita bahas juga, tapi walaupun mirip-mirip aja itu dilihat dari kejauhan. Kalau dari deket detailingnya tetap berbeda ya. Pun kita bisa lihat dari tampilan JPX 3 Rage ini sebetulnya karakter JPX lumayan keluar banget di raket ini. Dan tentu saja teman-teman, video kali ini kita mau bahas feel pemakaiannya, khusus banget pembahasan soal feel raket ini. Dan nanti ada testimoni dari kawan saya, 2 orang yang biasa saya pinjamin raket. Menurut mereka sih ya poinnya antara 8 sampai 9 sih. Tergantung orangnya, tergantung raket apa yang dipakai sebelum-sebelumnya. Karakternya mirip apa enggak. Dan nanti pun ada yang testimoni dia membandingkan dengan raketnya dia, raket andalannya dia dari brandnya Li-Ning. Dan katanya ini jauh lebih enak. So jangan skip video teman-teman, biar teman-teman bisa mendengarkan secara detail informasi soal raket Mizuno di series JPX 3 Rage ini. Oke, buat teman-teman yang belum lihat spesifikasi raket JPX 3 Rage ini, teman-teman bisa di video yang kemarin sudah saya upload beberapa hari yang lalu. Ataupun nanti link video unboxingnya saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman bisa lihat di sana. Karena di sana udah ada penjelasan soal desain, coloring, pun juga penilaian saya soal tampilan raket ini. Di lain sisi, spesifikasi kosongan dan juga spesifikasi setelah tersetting jadi seperti apa, sudah saya sampaikan juga di sana. Dan di video ini sih saya ulas sebentar saja, terutama untuk spesifikasi raketnya ya, yang memang raket ini harga 1 jutaan, kemudian raket ini punya shaft yang slim, kemudian punya teknologi lancip, aero hexagram, kadang Mizuno juga menyebutkannya V-frame ataupun ya hexagon gitu. Kemudian dengan berat kosongan 4U, setelah tersetting kayak gini ya, ada grip handuknya, grip bawahnya saya lepas, kemudian saya pasangin senar punyanya Mizuno juga, Mizuno M Smooth 65R tepatnya. Saya tarik di 28 lbs, walaupun ini kayaknya rada close tension ya, ini tarikan 28 tapi kerasa kayak 26 lbs. Mungkin mesin stringernya kurang dikalibrasi ya, tapi kurang kenceng dikit sih sebetulnya. Walaupun kalau dari hitting soundnya ya lumayan nyaring, tapi memang kurang kenceng sedikit gitu ya. Setelah tersetting kayak gini, raket ini tuh beratnya secara keseluruhan di 92 gram teman-teman. Dengan balance point yang head heavy balance, atau bisa dimasukkan ke even balance juga sih. Karena tersetting kayak gini masih di balance point 295 mm. So nggak head heavy banget.
atau nggak berat kepala banget teman-teman. Makanya dari situ sebetulnya kita udah ngelihat ya, kita udah ngerti, kita udah bisa menyimpulkan bahwasanya spesifikasi kayak gitu sebetulnya raketnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Di sisi lain dia punya karakter yang nggak terlalu berat kepala, yang biasanya memang lebih nyaman untuk main all around-nya. Ya mungkin catatan pentingnya sih raket ini memang raket all around, tapi dilengkapi, diberikan spesifikasi stiffness raketnya yang fleksibel teman-teman. Enak mas raketnya mas. Untuk nyemes juga enak, ngedrive, flashing juga enak. Kalau sama raketmu ini Li-Ning SS Super Series SS78, enak mana? Mungkin lebih enak ini. Jauh atau dikit 11-12? Kalau menurut saya jauh sih. Betul? Betul. Dulu ini ngambil ini berapa ini? Ini dulu kalau nggak salah 400. 400. Kalau ini kira-kira berapa Yud? 8 ke atas ya? 800 ke atas. 800 ke atas, ya 1 jutaan gitu. Oh wajar berarti. Wajar enak wajar ya? enak berarti. Iya. Kalau dikasih poin yang Li-Ning ini kasih poin berapa? Kalau ini kan sering saya pakai ya. Nah, Ini sih 8. 8. Kalau ini? Mungkin karena baru nyoba ya. Nah. Nyoba ya 9 lah. 9. Tembakannya enak ya, pas ya. Tembakannya pas. Lenturnya susah nggak diadaptasi? Kalau lentur enggak sih mas. Ini juga nggak terlalu berat kok. Oh, nggak terlalu berat. Nah, jadi defense juga masih enak ya. Enak, passing, ngedrive. Sip. Kalau desainnya keren nggak Yud? Desain sih dari segi desain ya Bagus nggak? Kasih poin berapa kalau desainnya? 8,5 sih. Oh, 8,5. Soalnya selera ya. Selera, Saya betul. kurang Nggak suka? Kurang suka warna biru. Oh, biru nggak suka? Sama ini kan kayak dop sih warnanya. Dop. Lebih ke glossy. Oh, kayak mengkilat tuh lebih suka ya? Iya. Oke. Enak-enak, cuman Nah, agak kurang kenceng kalau menurut saya. apanya? Ini tarikannya Tarikan 28 itu kurang kenceng kurang nggak nih, kendor banget kelihatannya. kayaknya. Tapi Apa dipakai mungkin agak berat juga kali ya, jadi kalau untuk main cepet tuh agak susah, berat gitu. Tapi kalau untuk nyemes enak sih, enak. enak banget. Powernya gede. Kayak powernya Kalau defense defense agak-agak telat, cuman ya enak aja lah saya kalau swingnya enak. Enak. kalau drive-nya telat nggak? Agak-agak telat ya. Agak telat dikit. Lentur banget ya. Mungkin karena fleksibel ya. Nggak biasa pakai fleksibel kan pasti ketinggalan tuh. Iya ketinggalan dia agak, cuman ya harus menyesuaikan lah. Tapi enak-enak. Kasih poin berapa aku? Poin 8,5. 8,5. Belum yang pas banget di tanganmu ya? Belum. Kalau ini agak ringan dikit aja, Heeh. pas ini. Oh iya. Berarti agak kerasa berat ya? Masih agak kerasa beratnya. Sip. Nah teman-teman, itu tadi ya testimoni dari dua kawan saya yang kita bisa ngasih kesimpulan sih bahwasanya raket ini di harga 1 jutaan worth it banget karena dua kawan saya punya testimoni yang positif ketika dia bandingkan dengan raket-raketnya mereka yang di harga di bawah 1 jutaan, di kisaran 500 ribuan. Ternyata raket ini menyajikan kesulitan raket yang lebih baik dari raket-raket mereka. Walaupun untuk adaptasinya, untuk nyaman atau tidaknya, untuk seberapa klop langsungnya, teman-teman saya ada yang nggak menemukan langsung gitu loh. Karena emang spesifikasinya rada beda dengan raket yang sebelumnya dia pakai. Kalau yang satu tadi kan memang biasa pakai shaft medium sampai dengan medium stiff. Ketika dia pakai raket yang fleksibel kayak gini, adaptasinya butuh proses yang lebih lama. Walaupun menurut dia swingnya cukup adaptif. Di lain sisi, yang satunya lagi, yang tangannya kidal tadi, si Yuda, dia komennya positif banget loh. Padahal ketika saya cobain raketnya, Li-Ningnya dia itu lebih berat dan lebih kaku. Ketika dia pakai raket ini, menurutnya dia performa secara keseluruhannya jauh lebih baik raket ini. Padahal bisa dibilang ya ini lebih ringan dari raketnya, tapi dia suka pakai raket ini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya raket ini memang ya worth it banget. Yang penting sih teman-teman tetap memperhatikan ya bahwasanya raket itu cocok-cocokan. Bisa jadi di satu orang tuh kurang nyaman, kurang cocok, di sisi lain di tangan kita enak. Pun sebaliknya, kadang di tangan kita enak, dipakai kawan kita kurang nyaman. Dan menurut saya sih memang hal-hal yang begitu itu wajar karena yang jadi catatan adalah standar powernya berbeda, pola permainan berbeda. Raket yang biasa digunakan sebelum-sebelumnya itu punya karakter yang berbeda-beda. Setiap raket di tangan orang pasti berbeda, yang ngaruh banget karena memang ya kebiasaannya berbeda-beda teman-teman. Pun buat saya pribadi, raket Mizuno JPX 3 Rage ini walaupun ya tangan belum bisa memaksimalkan performa raketnya, saya masih bisa merasakan bahwasanya raket ini cukup adaptif, cukup gampang dipakai, swingnya cepet, dengan karakter fleksibelnya
dia masuk di kategori raket all round yang shaftnya memang karakteristiknya lentur, teman-teman. Oke teman-teman, saya pakai sepatu warna biru ya, berkacamata. Dan jujur sih saya belum bisa memaksimalkan performa raket ini ya, karena memang wrist tangan lagi sakit. Pakai raket-raket sepatu ini masih kerasa banget sakitnya di wrist. Jadi makanya kenapa di akhir-akhir ini saya sering latihan tuh pakai raket Mizuno yang seriesnya kaliber S-Lite, berat 80 head heavy. Itu sekarang jadi andalan saya, sambil ya pelan-pelan biar tangannya nggak tambah cederanya, biar cepat sembuhnya. Kalau zaman dulu sih feel swingnya mirip banget dengan Mizuno Carbosonic 89. Mirip, walaupun punya harga yang berbeda, karakteristik frame kepala yang berbeda, tapi sama-sama fleksibel dan even balance, nggak terlalu berat kepalanya. Buat teman-teman pemula sih menurut saya ini bakal ngebantu power teman-teman yang kecil bisa jadi lebih besar ya, terutama karena ngelenturin raketnya itu lebih gampang, jadinya pemain-pemain amatir yang tenaganya kecil biasanya kebantu sama lenturannya yang gampang dilenturkan gini. Karena kita kan kalau main bulu tangkis kan butuh banget pegasan shaftnya ini, das gitu. Dan sementara segitu dulu teman-teman, semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.